Good morning, shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, kuat, sejahtera senantiasa buat saudara dan keluarga dan bisnis saudara. Diberkati oleh Tuhan selalu dalam semua yang dikerjakan dan direncanakan. Pagi ini jangan lupa selalu minum pagi hari, first thing first, air hangat. Selalu perbanyak minum air putih karena tubuh kita sebagian besar itu adalah cairan. Ya. Dan makan pagi saya nastar. Nastarnya asik banget. Thank you Gugun Vita dari Kuningan yang kirim ini dalam rangka Sincia. Ini asik banget. Ya, walaupun Sincia ini kita tidak bisa kumpul mungkin, saya dengan keluarga besar di Kopeng juga dari Mami, kita tidak bisa kumpul bareng-bareng, memutuskan karena keluarga menyebar Surabaya, Kudus, Semarang, dan ya Mami yang sudah berusia 79 tahun tentunya kita berpikir kalau kumpul nanti ya resiko tadi itu ya COVID-19, masing-masing kita tidak pernah tahu bahwa virus apa ya dari mana. Tapi ini tidak mengurangi karena inti dari Sincia itu adalah keluarga. Ya, hubungan yang bisa dilakukan tentunya sekarang ini tidak harus hanya tatap muka, tapi juga bisa video, call, Zoom, tetap bisa menikmati dan merayakan sukacita bersama. Nah, pagi hari ini saya ingin berbicara tentang the greater destiny. Ya. Destiny Tuhan bagi hidup kita. Yang paling utama dan yang pertama, destiny Tuhan bagi saudara dan saya adalah kita diciptakan pertama untuk hubungan dengan Tuhan. We are created for relationship. Created for relationship. Kita diciptakan untuk punya hubungan yang intim, yang akrab, yang dekat dengan Tuhan. Ini destiny-nya kita yang tertinggi dari semua. Ya, Tuhan menginginkan kita, Tuhan punya tujuan kita diberkati, betul? Ya, tujuan Tuhan buat kita hidup nyaman, aman, betul? Tetapi berkat keamanan dan kenyamanan ini semua datang sebagai sebuah akibat dari saudara mempunyai hubungan yang akrab, yang intim dengan Tuhan. Ini yang dinubuatkan oleh seorang pendiri dari Bala Keselamatan, William Booth, pada 1800 kira-kira. William Booth dia menubuatkan dari 5 prophetic warning, ya salah satunya dia berkata begini, bahwa dia memperingati para pemimpin-pemimpin bahwa suatu hari kalau kita tidak dengarkan Tuhan dan terus punya keinginan mencari Tuhan dan berubah, maka suatu hari dikatakan Christianity just become a religion without relationship. Kekristenan hanya akan menjadi sebuah agama tanpa hubungan. Agama tanpa hubungan. Nah, itu yang terjadi hari-hari ini. Ya, ada begitu banyak orang yang beragama tetapi tidak punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Ya, agama justru lahir sebagai sebuah akibat dari putusnya hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, kita tahu agama dimulai itu dalam Kejadian pasal yang ketiga setelah manusia itu jatuh dalam dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa dia sembunyi dari Tuhan karena dia takut, karena dia tahu dia bersalah. Dia bersembunyi di balik semak-semak itu karena dia takut. Dan kemudian dia menutupi ketelanjangannya dengan daun-daun pada waktu itu. Nah, bagaimana Adam menutupi ketelanjangannya, rasa malunya dia karena dia telah berdosa dan bersalah kepada Tuhan karena melanggar perintah yang Tuhan berikan, dengan mengambil daun-daun dan menutupinya, ketelanjangannya. Dan inilah
yang awal mula agama. Ya, definisi agama adalah ini salah satunya. Usaha manusia untuk menutupi rasa malu, rasa bersalah, ketelanjangannya akibat daripada dosa dan kesalahannya dengan usahanya sendiri tadi. Ya, dengan mengambil daun tadi, bicara tentang dengan perbuatan baik, dengan amal solehnya, dengan ketaatan yang semu terhadap aturan syariat-syariat agama, ya, kepada aturan-aturan yang manusia, dan kadang-kadang imam-imam buat aturan-aturan itu. Ya. Jadi inilah agama. Dan ini yang diperingatkan oleh William Booth pada 1800 bahwa satu hari kekristenan bisa menjadi hanya sekedar agama tetapi tanpa hubungan. Oh, betapa nubuatan ini so true hari-hari ini. Begitu banyak orang duduk di gereja, begitu banyak orang duduk di masjid, ya, di kuil, di kelenteng, dan sebutkan tempat ibadah agama apa saja. Mereka duduk di sana melakukan syariat dan ritual agama, tetapi dalam waktu yang sama tidak mengenal Tuhan secara pribadi dan tidak punya hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Ini yang menyebabkan agama apapun akhirnya tidak mempunyai korelasi secara langsung dengan karakter, dengan sifat-sifat daripada Tuhan yang disembah itu. Yang semestinya ini kekuatan dari sebuah hubungan adalah ini, bahwa saudara akan menjadi sama dengan siapa saudara bergaul, saudara akan menjadi sama dengan siapa yang saudara kenal, dengan siapa yang saudara berasosiasi setiap hari. 1 Korintus pasal yang ke-15, 33 dia berkata bahwa pergaulan yang buruk dia akan merusakkan segala kebiasaan yang baik. Nah, ini berbicara tentang kekuatan dari sebuah pergaulan, pengaruh dari sebuah pergaulan. Ya, saudara sebaik apapun saudara, lahir dalam keluarga yang baik, dididik dengan benar, dalam keluarga yang saleh, tapi ketika saudara bergaul tiap hari, entah ketika SD, entah SMP, entah SMA atau kuliah, bergaul dengan orang-orang yang rusak, orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang tidak saleh, maka dalam waktu sekejap saudara akan menjadi sama seperti dengan teman-teman di mana engkau bergaul. Karena memang pada dasarnya manusia itulah makhluk peniru. Nah, ini yang membedakan kita dengan hewan. Ya, berbeda. Taruhlah satu ekor ayam di antara 100 burung. Satu ekor ayam di antara 100 burung. Taruh dalam sebuah kandang yang cukup besar. Dan tiap hari ayam ini bergaul dengan burung, melihat burung terbang ke sana kemari. Ya. Kemudian setelah itu lepaslah, buka kandangnya. Dan percayalah, burung langsung akan terbang jauh tinggi. Dan ayam akan tetap tinggal dalam kandang itu. Dan mengambil makanannya dari tanah. Ayam tidak bisa meniru burung dan terbang. Tapi taruh satu orang yang entah anak pendeta atau orang yang disebut mungkin anak yang saleh, dan taruh mereka di antara 3-4 orang yang hidupnya tidak benar. Orang yang tidak merokok, taruhlah di antara 3-4 orang yang merokok, setiap hari bergaul dengan mereka. Maka saya bisa jamin dalam waktu cepat, anak yang tidak pernah merokok, tidak pernah berkata kasar, tidak pernah menghujat, mencaci maki, akan ikut terpengaruh dengan teman-teman di mana dia bergaul yang suka mencaci maki, yang ngomong kotor, ngomong kasar. Dan itu sudah bisa lihat dari anak-anak kita. Kadang sudah mungkin terkaget-kaget dengan ketika anak-anak muncul dengan perbendaharaan kata yang aneh-aneh dan buat kita agak kasar. Dari mana dia dapat? Dia bisa dapatkan dari mbaknya di rumah. Dia bisa dapatkan dari tontonan TV yang dia tonton setiap hari. Karena papa mama mungkin tidak ada di rumah untuk mengawasi itu. Inilah kekuatan dari sebuah pergaulan. So, Tuhan ciptakan kita yang pertama adalah ini. Untuk mempunyai hubungan dengan Tuhan. Nah, the power of relationship adalah ini. Saudara akan menjadi sama dengan siapa saudara bergaul. Saudara akan menjadi sama dengan siapa saudara berasosiasi. Saudara akan menjadi sama dengan siapa saudara punya hubungan akrab
dan hubungan erat setiap hari. Kalau saudara punya hubungan dengan Tuhan yang erat dan akrab setiap hari, maka percayalah, hidup saudara, karakter saudara, attitude saudara, dan seluruh perkataan saudara akan mulai berubah dan akan mulai menyerupai, saudara akan diubah, ditransformasi menjadi dengan siapa saudara bergaul. Karena itu, bergaul dengan Tuhan setiap hari lewat firman, lewat doa, lewat penyembahan, bergaul dengan Tuhan lewat orang-orang yang kenal Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Ya, dengan saudara bergaul dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan setiap hari, dan lihatlah, hidup saudara dalam waktu cepat akan mengalami perubahan. Saudara akan menjadi sama seperti yang Tuhan inginkan. Karena you're gonna become who you behold every day. Engkau akan menjadi sama dengan siapa yang engkau lihat setiap hari, yang engkau bicara tiap hari, engkau dengar tiap hari, dan menghabiskan waktu bersama setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ingat, inilah destiny saudara yang terbesar, yaitu untuk punya hubungan yang intim pribadi dengan Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati saudara.